Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keamanan jaringan pada iCloud. iCloud, ya. Oke, sebelum itu mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Ahmad Ilham Ali Masudi, NIM 1805120475 dari program studi S1 Teknik Informatika 2018B, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keamanan jaringan pada iCloud. Nah, oke, sebelum kita masuki itu, kita lebih mengetahui mengenai sejarah dulu ya. Untuk sejarahnya iCloud sendiri itu merupakan layanan komputasi awan terbaru yang dipublikasikan oleh Apple Inc. atau perusahaan Apple dalam acara Apple Worldwide Developer Conference atau WWDC yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2011 di San Francisco. iCloud memungkinkan para penggunanya untuk mensinkronisasi data seperti foto, musik, dan dokumen ke dalam iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, dan komputer secara otomatis pada waktu yang bersamaan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja tanpa perlu membackup data secara manual. Oke, kita masuk ya untuk internet security ya. Internet security adalah semua masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya, keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form web, autentifikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Kemudian tipe sistem keamanan ya ada 5, yaitu yang pertama access control, yang kedua web security, yang ketiga application security, keempat anti malware software, yang kelima virtual private network atau VPN. Oke, yang pertama ya access control, yaitu memberi akses ke beberapa folder khusus namun dengan izin tertentu. Kemudian yang kedua web security, memungkinkan melakukan enkripsi sehingga hacker sulit untuk masuk ke jaringan tersebut. Yang ketiga application security ya, yaitu melindungi jaringan dari segi enkripsi aplikasi. Yang keempat anti malware software, yaitu memblok setiap malware yang masuk dengan software khusus. Yang kelima virtual private network, yaitu mengautentifikasi komunikasi antara perangkat dan jaringan. Nah, kemudian kategori serangan pada keamanan jaringan ada 4, yaitu interruption, interception, modification, sama fabrication. Oke, kita yang pertama ya. Untuk yang pertama yaitu interruption, yaitu suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Biasanya terjadi pada internet ya, pada website tertentu. Nah, sering mengalami kayak seperti yang digambar, yaitu your connection was interrupted. Nah, itu telah mengalami interruption. Yang kedua adalah interception, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Nah, biasanya ini terjadi pada aplikasi pihak ketiga. Nah, terus kemudian modification, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Nah, ini biasanya juga sering terjadi pada aplikasi-aplikasi pihak ketiga juga. Yang berikutnya fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Artinya ini yang sering terjadi itu berupa virus-virus ya. Nah, kemudian cybercrime. Nah, apa sih cybercrime? Cybercrime itu
yaitu sebuah aktivitas kejahatan di dunia maya menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer, sehingga muncullah berbagai kejahatan terkait dengan jaringan komputer. Salah satu yang kita kenal adalah seorang hacker ataupun cracker. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih perbedaan hacker dan cracker. Yang pertama adalah hacker. Hacker secara umum adalah seseorang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan memasuki ke dalam komputer dan jaringan komputer secara paksa untuk kepentingan pribadi atau sebagai motivasi oleh tantangan. Nah, biasanya hacker-hacker ini sering kita jumpai untuk peretas ya. Seperti kasus-kasus peretasan yang pernah terjadi itu pada website-website milik pemerintah itu pernah terjadi, dan berbagai macam kasus peretasan website. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam hacker. Berikutnya adalah cracker. Cracker adalah seseorang yang memasuki sebuah jaringan komputer milik orang lain yang bersifat destruktif. Biasanya, cracker akan merusak sistem, membypass password, dan mencuri data pengguna. Nah, biasanya cracker ini itu berhubungan sama aplikasi-aplikasi bajakan ya. Biasanya aplikasi-aplikasi yang premium berbayar itu digunakan oleh cracker untuk membypass password biasanya, sehingga kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut secara gratis tanpa harus beli. Nah, berikutnya adalah penerapan teknologi keamanan Pet iCloud. iCloud dilengkapi dengan teknologi keamanan standar industri, menerapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi dan menjadi yang terdepan dalam industri ini. Dengan mengadopsi teknologi yang melindungi privasi seperti enkripsi menyeluruh untuk data. Keamanan data pada iCloud. iCloud mengamankan informasi Anda dengan mengenkripsinya saat transit, menyimpan di iCloud dalam format terenkripsi, dan menggunakan token yang aman untuk autentikasi. Untuk informasi sensitif tertentu, Apple menggunakan enkripsi menyeluruh. Hal ini berarti hanya Anda yang dapat mengakses informasi pribadi dan hanya di perangkat yang digunakan untuk masuk ke iCloud. Jadi sangat aman ya, tidak ada orang lain, bahkan Apple, yang dapat mengakses informasi dengan enkripsi menyeluruh. Jadi untuk teknologi ini tuh dapat menyimpan format data dalam yang terenkripsi. Nah, berikutnya layer keamanan pada iCloud, yaitu yang pertama itu memasukkan password. Nah, jika dirasa password telah memenuhi syarat, maka selanjutnya bisa diarahkan ke keamanan berikutnya. Jadi pertama kita memasukkan password terlebih dahulu ya untuk mengamankan data-data kita. Kemudian OTP verification. Nah, setelah memasukkan keamanan itu kita lanjut ke OTP verification, yaitu merupakan keamanan yang ketat sehingga orang lain tidak bisa mengetahui kodenya. Nah, ini biasanya kita dapat OTP verification berupa nomor atau mungkin gabungan nomor sama angka biasanya. Setelah memasukkan password sudah, OTP sudah, yaitu ke pertanyaan. Setelah melewati beberapa keamanan, masih terjadi pengamanan berupa pertanyaan yang hanya diketahui oleh user. Jadi nanti user akan menjawab beberapa pertanyaan yang pertanyaan tersebut itu hanya user tersebut yang mengetahui. Nah, jadi untuk layer keamanan pada iCloud itu ada 3 step ya, yaitu yang pertama memasukkan password, yang kedua mendapatkan OTP verification, kemudian menjawab pertanyaan. Jadi
ada 3 layer keamanan ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang sesuai. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.